wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Jurnal Pemberitaan Televisi dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Elfrina Rahma dalam program Diskusi Kebangsaan dan juga Keagamaan yang hari ini tayang di Hotel Facebook FM. Hari ini kita bahas mengenai pendidikan, bagaimana kemudian kita meneladani Ibrahim sebagai tokoh pendidikan. Kalau kemudian hari ini standar anak itu sukses dibanding orang tua kalau sudah jadi apa? PNS, ASN, Jenderal, TNI, dan lain sebagainya. Tapi sebelum peradaban modern sebenarnya sudah ada contoh ya bagaimana Nabi Ibrahim ini mendidik anak-anaknya sukses. Ada dua anaknya yang sudah menjadi nabi, ada Nabi Ismail dan juga Nabi Ishak. Dan kemudian kita sering mendengar kisah Nabi Ismail bagaimana beliau juga rela disembelih oleh ayahnya, bagaimana kemudian taat dan juga tauhid juga dari Nabi Ibrahim yang harus kita teladani bersama hari ini. Kita akan belajar bagaimana seorang nabi itu mendidik anak-anaknya dan juga keluarganya untuk menjadi sukses. Dan hari ini kita bahas bersama dengan Prof. Tobroni. Beliau adalah Ketua Majelis Guru Besar UNM. Kita sapa dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini, Prof? Alhamdulillah sehat ya. Biasa di samping Prof. Tobroni ada Bapak Bambang Pariano. Beliau adalah Ketua dari Yayasan Pusaka, yaitu pengembangan usaha strategis advokasi pelestarian alam. Kita sapa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Bambang, sehat Pak Bambang? Alhamdulillah sehat ya. Sehat luar biasa. Ya. Dua narasumber saya luar biasa hari ini hadir untuk sama-sama memberikan pencerahan ya, bagaimana kemudian para orang tua itu mendidik anak-anaknya dan meneladani dari sikap dan perilaku Nabi Ibrahim sebagai tokoh pendidikan. Saya ingin pertama ke Prof. Tobroni dulu, Prof. Kalau melihat hari ini ya standarnya anak-anak sukses itu kan kalau sudah jadi ASN, TNI dan lain sebagainya gitu, yang dipandang adalah profesinya. Namun kalau kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim juga mendidik anak-anak beliau, kan tidak hanya itu ya, Prof ya. Ya. Pertama adalah akidah dulu, sikapnya, bagaimana pola pikir. Kalau Prof. Tobroni melihatnya seperti apa sih, Prof? Terima kasih Mbak Elfrina. Hari ini kita bicara pendidikan ya. Karena sebentar lagi kita masuki bulan Mei dan juga Idul Adha, sehingga ada relasi gitu ya, bulan Mei dengan bulan Idul Adha. Kita bicara tentang pendidikan. Kalau kita berkaca kepada Ibrahim dulu ya Mbak ya. Jadi Nabi Ibrahim itu kalau dalam kita mendidik itu kata Ibra atau ab ya, ab dan rohim ya. Jadi Ibrahim itu berarti bapak yang pengasih. Bapak yang pengasih. Bapak yang pengasih, jadi ab rohim. Jadi sehingga di dalam mendidik anak itu Ibrahim itu mengedepankan kasih sayang. Ya. Kemudian Ibrahim itu juga kalau dalam tradisi Yahudi Abraham, ya. Abraham itu berarti bapak bangsa-bangsa. Ya. Kemudian Ibrahim itu juga disebut sebagai Abul Anbiya. Tadi Mbak Elfrina sudah menyebut ya, yang berarti bapak para nabi. Juga berarti Abu Tauhid. Tadi sudah disebut juga bapak Tauhid. Kemudian Ibrahim itu juga bisa disebut sebagai Abul Umarok, bapak para raja atau bapak para pemimpin. Nah dari sini kita melihat bahwa kalau kita mendidik anak kita itu kalau anak kita sukses, yang pertama adalah anak yang penyayang. Ya. Indikatornya itu anak yang penyayang. Penyayang. Jadi anak yang berakhlak mulia. Ya. Anak yang berakhlak mulia, anak yang bertauhid, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada nusa dan bangsa. Kemudian juga taat atau tadi disebut abul ambiya ya. Jadi anak itu juga harus menjadi penerus dakwah. Dan juga para pemimpin bangsa atau para pemimpin atau abul umaro. Dan Ibrahim itu juga bisa disebut sebagai bapak pembangunan, bapak kemakmuran. Kalau kita kaitkan dengan profil pendidikan kita, tentu pendidikan kita seharusnya bisa mendidik anak yang berakhlak mulia, ya, berakhlak mulia. Kemudian dia punya jiwa pengasih, kemudian dia bisa punya nilai-nilai ketakwaan. Jadi berakhlak mulia, kemudian bertakwa. Takwa kepada Allah, taat kepada Allah, taat pada Rasul, berbakti kepada kedua orang tua, kepada bangsa dan negara. Kemudian sebagai penerus dakwah, sebagai abul ambiya ya. Tapi jangan lupa anak yang berhasil pendidikannya adalah anak yang menjadi pemimpin. Jadi memang fungsi pendidikan itu adalah menyiapkan anak-anak kita itu sebagai pemimpin. Minimal adalah bisa memimpin diri sendiri maupun juga bisa memimpin keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Atau kalau dia punya usaha ya dia bisa memimpin usahanya. Ya, dia bisa memimpin usahanya. Artinya tidak menjadi buruh, tidak sekedar menjadi buruh ya. Kemudian menjadi pemakmur dalam kehidupan ini, sehingga istilahnya itu keberadaan dia itu surplus ya. Jadi dia itu tidak hanya nunut hidup atau membebani kehidupan, tetapi keberadaannya itu memberikan nilai tambah bagi kehidupan. Sehingga kalau saya simpulkan, pendidikan yang berhasil itu yang pertama adalah apabila bisa mendidik anak itu menjadi anak yang berakhlak mulia, punya jiwa pengasih, penyayang, sikap yang lemah lembut. Siapa yang nggak suka seperti ini, Mbak? Ya kan? Siapa yang nggak suka anaknya seperti ini? Yang kedua, anak yang bisa menjadi penerus dakwah, artinya dia punya moralitasnya yang baik, punya moral, punya akhlak yang tinggi. Tuh. Kemudian yang ketiga adalah menjadi pemimpin. Jadi coba kalau anak kita itu menjadi pemimpin ya, itu saya kira luar biasa, dan itu memang tujuan pendidikan yang tinggi. Kemudian yang keempat adalah menjadi pemakmur di dalam kehidupan ini. Ya, itulah saya kira apa yang saya sampaikan mungkin agak filosofis ya. Tadi yang umumnya disampaikan oleh Mbak Elvin tadi kan anak dikatakan berhasil kalau bisa kerja. Ya, misalnya punya gelar. Pak Bambang, Ya, mungkin gitu ya. Jadi saya kira lebih filosofis. melihatnya Pak Bambang, karena kalau dulu kan satuan pendidikan harusnya tidak sebanyak sekarang, tapi kemudian outputnya sepertinya lebih bobrok sekarang atau gimana Pak Bambang kalau melihatnya? Karena generasi kita kan banyak sekali, apa mungkin karena kita terpapar media yang kemudian kita juga bisa melihat, oh ternyata masalah itu ternyata ada dari dulu, cuman kita taunya tuh sekarang lebih marak begitu. Anak-anaknya kita kan terkenal dengan strawberry, mentalnya strawberry ya. Iya. Ya, saya melanjutkan apa yang disampaikan Profesor Toboni tadi ya. Kita mencoba berkaca dari Ibrahim dalam perspektif pendidikan ya. Saya melihat ada dua hal yang sangat menonjol dari apa yang dilakukan Ibrahim kalau saya bandingkan dengan rasul-rasul lainnya ya.
yaitu apa? Pendidikan berbasis berpikir kritis. Jadi seolah-olah bagaimana beragama itu secara kritis, sehingga yang ditonjolkan adalah logika berteologi. Itu saya tidak melihat pada si nabi-nabi yang lain, ya. Tapi yang lain lebih menonjol pada sisi ketaatannya. Tapi Ibrahim tidak, pada kritis. Lalu yang kedua loyalis. Dari kritis loyalis. Kenapa saya bilang begitu? Karena background Ibrahim itu bukan kondisi kultur dan struktur yang monoteis. Bahkan kultur dan strukturnya tidak mendukung. Bapaknya sendiri adalah seorang yang katakanlah sering disebut ahli syirik, begitu ya, itu kan pemberhalaan. Begitu juga penguasa di Babilonia saat itu juga begitu, sehingga pola kepemimpinannya tidak humanis, ya, tentu jauh dari sisi-sisi kemanusiaan. Nah, kondisi yang demikian bisa memunculkan sosok orang yang menemukan kebenaran beragama lewat jalur kritis. Itu saya sulit namanya itu. Karena apa? Sekarang kita hidup, sekarang inilah pendidikan sudah marak sebegitu rupa, tapi tidak banyak output pendidikan itu kritis. Tidak kritis, padahal itu sebetulnya yang sangat diperlukan, baik itu dalam kehidupan masyarakat untuk pengembangan masyarakat maupun dalam kehidupan demokrasi. Itu tidak bisa terlepas dari berpikir kritis. Tidak bisa kemajuan tanpa kekritisan. Itu harusnya sekarang dengan fasilitas yang lebih mendukung seharusnya outputnya lebih kritis. Kita lanjutkan usai jeda. Itu. Kita akan segera kembali tetaplah diskusi kebangsaan dan juga Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di diskusi kebangsaan dan juga keagamaan. Kita membahas mengenai meneladani Ibrahim sebagai tokoh pendidikan. Kita lanjutkan bersama dengan Prof. Nogroni dan juga Pak Bambang Parianto. Tadi Pak Bambang kita lanjutkan, ada keadaan anomali pada saat Nabi Ibrahim hidup, ya, tapi kemudian outputnya lebih baik. Ya. Hari ini fasilitasnya lebih mendukung, tapi ya, kok malah begitu. Jadi yang salah di mana Pak Bambang? Nah, saya kira ya kita perlu ini. Pendidikan itu kan mengkondisikan anak banyak bertanya. Banyak bertanya. Nah, kalau dia bertanya, tentu akan lahir satu pemikiran-pemikiran yang kritis. Nah, itu harus jadikan pintu pembuka. Maka kalau di Quran itu Iqra, ya, membaca itu karena dia bertanya. Jadi bagaimana pendidikan itu terlahir dari suatu motivasi besar bertanya. Nah, Ibrahim itu bertanya yang sangat besar. Bertanya siapa? Bertanya siapa sebetulnya Tuhan itu? Karena padahal kondisinya tidak memberikan inspirasi itu. Saya katakan kulturnya kultur pemberhalaan. Strukturnya juga seorang raja yang sangat otoriter, dia juga dengan memberhalakan ini. Nah, Ibrahim bertanya itu sehingga dia menemukan siapa sebetulnya Tuhan lah. Sehingga ada dua hal yang berbeda. Penuhanan yang berhala itu adalah penuhanan pada yang diciptakan. Tapi penuhanan yang benar itu penuhan pada pencipta. Jadi saya melihat disinilah sehingga pendekatan yang dilakukan Ibrahim itu pendekatan rububiyah. Jadi tidak bisa sesuatu dituhankan kalau dia bukan pencipta. Ini kunci yang pertama. Nah, sebetulnya orang terdidik, anak itu harus berpikir, melihat ciptaan-ciptaan itu untuk berpikir lebih lanjut,
berpikir Tuhan. Itulah yang diamanatkan kalau di Al-Quran itu surat Ali Imran 190 gitu. Bahwa sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam itu tanda-tanda untuk membangkitkan orang berpikir. Nah, orang yang berpikir itu akhirnya dia berzikir, menemukan siapa Tuhannya, dan dia tahu manfaat dari ciptaan itu. Sehingga ada ayat qauliyah, ada ayat kauniyah. Saya kira itu ya, mudah-mudahan pendidikan sekarang itu, maka jangan terfokus pada dia jadi apa. Ini kan berpikir sangat posisi oriented kalau seperti itu. Itu saya kira kurang membangkitkan pemikiran yang kritis. Tapi bagaimana dia? Jangan dia jadi apa, tapi bagaimana dia? Bagaimana kemudian orang tua itu siap menjadi orang tua itu juga menjadi ini ya, landasan tersendiri. Kalau kemudian anaknya kritis tapi orang tua tidak bisa memberikan jawaban-jawaban yang memenuhi itu tadi. Betul, sehingga anak itu kan sering dikatakan filsuf kecil. Maka jangan dibunuh hasrat banyak tanya itu jangan dibunuh. Nah, seringkali orang tua nggak bisa menjawab, maka dia itu mematikan itu. Saya kira itu ya. Bangkitkan berpikir kritis, baru kemudian diajari dia untuk membaca ya ciptaan ini, sehingga dari perkembangan ciptaan itu akan tahu hakikat dirinya. Ya, kita nggak usah jauh-jauh lah. Dari surat Al-Fatihah saja itu kan ada 4 ayat itu kan mengenal Tuhan. Nah, baru setelah mengenal Tuhan, dia menyadari posisi dirinya sebagai hamba Tuhan. Baru berperilaku bagaimana dia untuk menjadi seorang hamba yang mengenal Tuhannya. Maka diakhiri dengan ihdinas siratal mustaqim. Prof Tabrani, pada saat itu apa sih Prof yang terjadi? Kenapa kemudian Nabi Ibrahim ini begitu sangat kritis begitu ya? Kalau kemudian Pak Bambang bilang dibandingkan nabi-nabi yang lain begitu. Apa yang membuat beliau begitu sepenasaran itu? Ya, Nabi Ibrahim itu kan memang istilahnya itu dalam evolusi manusia itu dia tuh mencapai puncak kecerdasan. Jadi sehingga Nabi Ibrahim itu memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi, dan itu memang bagian dari evolusi pemikiran manusia. Karena itulah maka Nabi Ibrahim itu sebagai tonggak ya, tonggak di dalam mendasari tentang kehidupan ini. Jadi tadi dikatakan oleh Pak Bambang ya, bahwa dalam suasana yang mungkin mencekam ya, dan pada saat itu Raja Namrud itu adalah raja yang otoriter. Kemudian dia menempatkan diri sebagai Tuhan ya. Nah, kemudian pola hidup masyarakatnya adalah pola hidup masyarakat paganis ya, yang menyembah ciptaan atau digambarkan, disimbolkan dengan patung. Karena itulah maka dengan bekal Ibrahim yang merupakan manusia sebagai tonggak manusia yang memiliki intelektualitas yang tinggi, maka dia bisa berpikir secara kritis bahwa itu bukan Tuhan. Dan itu bisa kita lihat logika-logika yang dikembangkan oleh Nabi Ibrahim. Jadi misalnya ketika masyarakat pada saat itu tentu masyarakat yang tidak kritis ya, karena menuhankan ciptaan, bahkan menuhankan sesuatu yang tidak bisa berbicara, tidak bisa bergerak. Sehingga ketika dia membangkitkan daya kritis masyarakat itu dengan cara dia merusak ya patung-patung itu ya. Sebenarnya bukan tujuannya merusak semata-mata, tapi adalah dalam rangka agar masyarakat itu berpikir gitu ya. Setelah patung-patung kecil itu mengalami kerusakan ya, kemudian kapaknya itu ditaruh di tangan
berhala yang paling tinggi. Nah, kemudian ketika masyarakat mengetahui siapa yang berbuat seperti ini, gitu ya. Kemudian ramai dan akhirnya ditemukan bahwa Ibrahimlah yang melakukan. Tapi Ibrahim mengatakan bahwa tanyakan kepada patung yang paling besar itu, kan itu. Kemudian masyarakat mengatakan, bagaimana mungkin dia berbuat? Dia kan tidak bisa berbuat, dia tidak bisa mendengar, dia tidak bisa mengetahui. Loh, kalau dia tidak bisa berbuat, tidak bisa mendengar, dan tidak bisa mengetahui, kenapa kalian jadikan sebagai Tuhan yang kalian sembah? Itu kan cara logika ya, yang dibangkitkan Ibrahim. Bukan dia mengatakan saya yang merusak karena ini bukan, tapi biar warga yang mengerti dengan logika yang ia sampaikan, dengan cara yang ia sampaikan. Saya kira mungkin begitu, Mbak. Ya. Berarti bagaimana kemudian Nabi Ibrahim itu menyajikan sesuatu secara logis kepada masyarakat, itu kan juga menjadi hal yang out of the box. Iya, betul. Kemudian dia mengakui bahwa dia yang menghancurkan dan memberikan sesuatu dogma ya, langsung ini bukan Tuhan begitu, tetapi bagaimana masyarakat itu disuruh untuk berpikir sendiri dan mencari Tuhannya sendiri. Sampai saat ini perilaku atau fenomena tersebut kan sebenarnya masih ada nggih Pak Bambang nggih, untuk orang-orang yang masih mencari Tuhan begitu. Bagaimana kita sebagai masyarakat itu memberikan pencerahan, atau kemudian anak-anak yang, kalau saya ingat saya masih kecil tuh saya juga bertanya kepada orang tua, loh Tuhan itu di mana begitu. Betul. Kenapa tidak ada? Tapi kemudian ciptaannya sebegitu luar biasa. Tuhan itu perempuan atau laki-laki, itu kan anak-anak kecil yang masih dalam proses belajar juga, bertanya kepada orang tua. Tapi saya juga masih ingat bahwa orang tua saya tidak bisa menjawab hal-hal seperti itu, Pak Bambang. Dan kemudian disekolahkan di TPQ begitu. Tapi inginnya outputnya sudah langsung jadi, udah langsung pintar gitu Pak Bambang. Itu saya kira memang begini, ada 3 pendekatan ya. Orang berpikir berpikir teologis itu ya, untuk menemukan esensi Tuhan yang sebenarnya itu. Ada pendekatan jadi tekstual. Seperti saya singgung tadi, Al-Fatihah itu memberikan tekstual. Tapi kalau saya merujuk pada si Ali Imran 190 itu kontekstual. Anda lihat ciptaan itu ya. Kalau dia bisa memahami ciptaan itu, kan lalu berpikir siapa yang mencipta ini. Ya, dengan keagungan ciptaan, memahami keagungan ciptaan itu, maka dia membayangkan begitu agungnya. Nah, itulah yang dicoba oleh Ibrahim ketika dia mencari Tuhan dengan mengamati bintang, mengamati bulan, mengamati matahari, lalu dia berpikir semua itu bisa tenggelam, maka saya akan mentuhankan yang mencipta langit dan bumi. Sehingga di sini ya, lalu dengan pendekatan yang induktif tadi, dia menyimpulkan bahwa yang dituhankan adalah pencipta ini. Jadi apa itu? Si pencipta kosmis itulah yang diinikan ini. Nah, saya kira kita mendidik anak ya begitu, harus kita bangkitkan dia untuk bisa berpikirnya itu berkembang. Memang melayani itu tidak mudah, Oleh karena itu seorang guru itu memang harus punya kemampuan pedagogis ya, untuk mentransformasikan si ilmu dan visi pendidikan itu. Saya kira saksinya adalah itu. Jadi karena sebetulnya esensi pendidikan itu kan transformasi knowledge ya, untuk dia paham tentang kebenaran, baik kebenaran si hal-hal yang bersifat sebab akibat maupun kebenaran yang bersifat teologis. Jadi orang tua juga harus siap lahir dan batin ya, mental, fisik, materi, waktu, semuanya. Bagaimana kemudian cara kita orang tua mendidik anak-anak supaya tadi berakhlak mulia, taat kepada Allah, dan juga berpikir logis dan juga kritis. Saya kira kami akan segera kembali setelah di diskusi kebangsaan dan juga fatwa.
pemirsa, dan masih bersama kami di diskusi kebangsaan dan juga keagamaan. Kita lanjutkan bagaimana cara kita meneladani tokoh Nabi Ibrahim alaihi salam ya, sebagai nabi yang kemudian bisa mendidik anak-anaknya dan juga keluarganya menjadi keluarga yang baik dan juga utuh. Prof. Tabroni, bagaimana kemudian sekarang ini keluarga di era modern? Keluarga di era modern yang sangat terpapar dengan digital. Bisa meneladani apa yang dilakukan Nabi Ibrahim kepada keluarganya. Terima kasih Mbak Elvrina. Jadi era kita adalah era 4.0 ya, era digital. Sesibuk apapun atau sepenting apapun kita ini, maka anak adalah yang utama. Jadi anak adalah amanah Allah yang utama yang diberikan kepada kita sebagai orang tua. Karena itu kita harus punya kepedulian, punya perhatian, dan punya kasih sayang kepada anak-anak kita. Dan itu siapapun bisa melakukan, apakah dia sibuk atau tidak sibuk, atau dia orang berpendidikan tinggi atau tidak, itu semua bisa melakukan. Bagaimana menempatkan anak sebagai amanah yang utama, kita perhatian yang utama, kasih sayang yang utama, ya. Sehingga kita harus memberikan perhatian lahir dan batin kepada anak-anak kita. Nah, berkaca kepada Ibrahim dalam konteks sekarang itu adalah bahwa anak-anak kita itu, siapapun anak-anak kita itu, tadi yang saya katakan ya, yang punya harus kita perhatikan, punya kita doakan, kita beri atensi yang utama kepada anak-anak kita. Nah, kita sebagai orang tua juga harus bisa menjadi teladan kepada anak-anak kita sebagaimana seorang Ibrahim. Karena keteladanan itulah yang menjadi kunci di dalam pendidikan. Misalnya keteladanan dalam ibadah, itu juga sekaligus menanamkan keimanan. Keteladanan dalam akhlak, keteladanan di dalam moralitas. Sehingga di samping cinta kasih sayang, perhatian, doa, kemudian yang kedua adalah keteladanan kita di dalam mendidik anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, jadi kita harus memberikan makanan yang halal kepada anak-anak kita itu. Jadi memang mendidik anak itu bukan perkara yang mudah ya. Jadi tidak mesti anaknya orang pandai jadi hebat. Kadang-kadang tidak mesti anaknya orang biasa menjadi orang hebat, kan itu Mbak ya. Nah, itu sangat tergantung kepada mungkin ya makanan ya. Kalau makanannya itu halal, halalan thayyibah, menjadi darah, menjadi daging, menjadi saraf, menjadi kulit, menjadi otot, dan menjadi otak, hati. Itu kalau makanannya halal, insya Allah anak itu akan mudah dididik, akan mudah menerima kebenaran, akan mudah untuk kita kenalkan kepada Tuhan, kepada Rasulnya dan sebagainya. Ya. Kemudian jadi tadi seperti itu. Juga yang penting adalah bahwa di dalam mendidik anak itu kita juga harus berikhtiar secara langsung ya. Misalnya tidak cukup kita pilih sekolah-sekolah yang baik ya. Jadi misalnya kita harus mengarahkan anak-anak kita bagaimana cara berbicara, cara bersikap, dan cara berperilaku. Kita mengarahkan anak kita dalam menggunakan gadget, di dalam mensikapi era seperti sekarang ini harus kita terjun langsung, kita hadir di hadapan anak-anak kita itu. Kita hadir. Kemudian yang terakhir tadi sudah saya singgung, ya kita pilihkan sekolah-sekolah yang
yang baik, ya. Sekolah-sekolah yang menyibukkan anak dengan kebaikan, ya. Sekolah-sekolah yang menyibukkan anak dengan moralitas dan keagamaan. Dan sekarang saya kira sudah banyak sekolah-sekolah kita yang full day atau yang boarding school, yang di situ mendidik anak-anak kita secara komprehensif, ya. Intelektualitasnya dididik dengan baik, moralitasnya dididik dengan baik, spiritualitasnya dididik dengan baik, intelektualitasnya, dan juga keterampilan atau life skill-nya. Jadi saya kira itu Mbak, mungkin dalam konteks sekarang menjadi pemimpin yang baik juga begitu ya. Nah, itulah saya kira nanti goalnya adalah bagaimana anak kita menjadi pemimpin yang baik, berakhlak mulia, punya moralitas, punya skill, ya, dan juga berkontribusi bagi kehidupan ini, memberi nilai tambah lah, surplus lah, keberadaannya dia tuh memberi nilai tambah bagi kehidupan. Ya, ini kan itu. juga para pemimpin kita ya di bangsa ini juga harus bercermin dari tokoh Ibrahim ya, Pak Bambang. Iya. Kemudian Nabi Ibrahim bisa mengorbankan anak laki-laki kesayangannya ini, kemudian betul. untuk disem ini kan perasa rela berkorban. Tapi Iya. kalau kemudian kita lihat para pemimpin sekarang, apakah juga seperti itu? Perasa rela berkorbannya, atau justru kemudian mencari sumber-sumber yang lain untuk memberikan sumber pangan untuk anaknya yang tidak halalan thayyiban tadi, Pak Bambang? Iya. Baik, saya kira itu kemenonjolan keteladanan Ibrahim yang kedua, yaitu apa? Loyalis teologis. Saya lihat begitu. Bagaimana sehingga loyalitas teologisnya itu sampai-sampai sulit orang mikir, loh, putranya dikorbankan itu. Nah, saya kira barang saya akan menjawab itu dari sisi sofistik, ya. Karena sebetulnya Ibrahim menyadari posisi dirinya, dia bukan pemilik, termasuk pemilik anak itu. Tapi dia adalah yang dimiliki. Sehingga kita bisa melihat relasi antara hamba dengan Tuhan itu adalah relasi hamba itu dalam kepemilikan Tuhan. Maka Ibrahim tidak bisa menolak kalau memang hanya dia mengkritisi. Apakah ini benar perintah Tuhan? Itu dikritisi itu. Ketika dia sudah yakin ini perintah Tuhan, lalu pendekatan humanis. Nah, untuk menunjukkan demokratisnya dia, ditanya anaknya, bagaimana kalau aku mau mimpi begitu? Loh, ternyata anaknya membenarkan itu. Silakan, saya insya Allah jadi orang yang sabar. Nah, lalu dia ini. Nah, inilah bentuk. Jadi sekarang barangkali kita diperlukan seorang pemimpin yang kritis untuk membawa masa ke depan, visioner, tapi dia juga loyal. Loyal terhadap loyal terhadap misi kepemimpinannya. Sehingga apa? Memakmurkan rakyat. Jangan mencari kemakmuran untuk dirinya. Nah, ini tidak loyalis ini. Karena apa? Karena apa? Si imam itu kan khodamul umat, pelayan umat. Jadi saya lihat itu. Jadi saya terkesan ya ungkapan ya barangkali sekarang viral dia yang kasus Iran Israel meninggal itu. Ketika dia disarankan untuk mengamankan dirinya, buat bunker sebanyak rakyatku itu, ya bunker sebanyak rakyat itu, saya akan masuk bunker. Tapi kalau belum mampu membuat itu, nah disitulah bahwa si keamanan rakyat, kesejahteraan rakyat itu adalah misi pokok. Keberhasilan kepemimpinan adalah di situ. Saya kira apa yang disampaikan Profesor Tobrini tadi, sindiran Ibrahim dalam melakukan operasi penghancuran berhala itu ya, dikalungkan kapaknya pada patung yang paling besar. Itu sindiran teologis dan sindiran politis. Sindiran teologisnya apa? Dia memotivasi orang untuk bertanya, lawang itu benda mati kok dituhankan. Ini kan sudah tidak logik dari sisi teologis. Lalu tadi rajanya itu seorang raja yang otoriter.
maka dia tidak akrab dengan patung-patung yang kecil tadi rakyat. Maka di situ sehingga kapaknya ditalungkan di ini karena menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara rakyat dengan pemimpin. Nah, barangkali itulah sehingga sosok kritis loyalis itu harus visioner dan tidak ada kesenjangan antara yang dipimpin dengan yang memimpin. Ibarat orang sholat itu tidak ada jarak. Tidak ada jarak. Saya kira itu. Kalau kita melihat keadaan sekarang, Prof. sebenarnya untuk pemimpin-pemimpin ala Ibrahim ini, apakah Ya. banyak? Jadi Ibrahim itu pemimpin sejati ya. Pemimpin sejati itu adalah pemimpin yang punya niat yang suci. Yaitu niat yang suci itu mengajak orang bertakwa dan mengembangkan kemakmuran, dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Jadi pemimpin yang sejati, pemimpin yang suci, pemimpin yang abadi. Sehingga walaupun Ibrahim itu sudah hidup 2000 tahun yang lalu, 2000 sebelum Masehi ya, tapi sampai sekarang masih abadi. Nah, karena dia sejati. Nah, kalau pemimpin kita itu adalah pemimpin yang sejati, maka dia akan dikenang bangsa ini sampai akhir hayat, atau sampai kapanpun bangsa ini masih ada. Tentu dikenang dengan kebaikannya. Tapi kalau pemimpin ini sebaliknya, mungkin juga akan dikenang, tapi dikenang keburukannya. Ya, istilahnya itu seperti ibarat gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belang. Karena itulah maka kepada para pemimpin dan mungkin juga menjadi peringatan kepada kita semua bahwa menjadi pemimpin itu kan amanah. Dan dia sudah diberi fasilitas oleh rakyat. Dia mobilnya bagus, ya, rumahnya bagus, makannya bagus, kalau bermalam di tempat hotel yang bagus dan sebagainya. Tapi itu adalah uang rakyat. Ya, itu adalah amanah fasilitas yang diberikan rakyat. Janganlah kemudian setelah mendapatkan fasilitas yang seperti itu kemudian dia lupa bahwa itu adalah amanah dari rakyat. Ya. Karena itulah maka saya kira sudah seharusnya ya pemimpin-pemimpin kita itu meneladani Ibrahim, termasuk meneladani anak cucu Ibrahim yang menjadi para nabi, para raja. Jadi Ibrahim itu kan bapak para nabi dan bapak para raja, Abul Umarok. Dan itu pemimpinnya itu juga pemimpin yang baik-baik seperti Daud, seperti Sulaiman. Itu kan anak keturunan Ibrahim yang menjadi raja yang luar biasa, punya kebijaksanaan dan bisa menciptakan kemakmuran. Lah, kalau menjadi pemimpin tidak menciptakan kemakmuran, lah fungsinya untuk apa? Ya toh? Kalau menjadi pemimpin tidak membuat bangsa kita itu bersatu, lah untuk apa dia menjadi pemimpin? Ya mundur saja. Nah itu kan, karena tidak ada gunanya. Pemimpin yang tidak menciptakan kemakmuran dan tidak menciptakan persatuan, perdamaian itu nggak berguna. Ya itu mungkin gitu ya. Sebaiknya mundur saja gitu. Saya kira begitu. Nah itu, jadi jangan menikmati fasilitas kemudian dia status quo dengan kenyamanan seperti itu dan malah dia lupa kalau dia itu mengemban penderitaan rakyat. Nah, saya kira gitu, Mbak. Pemimpin yang kemudian bisa memakmurkan bangsanya juga lahir dari keluarga yang juga yang baik ya, yang bisa meladani dari Nabi Ibrahim ini. Prof, ini kalau saya kemudian menjadi anak yang mau disembelih begitu ya, wah saya kabur itu, Prof. Bagaimana kemudian Nabi Ismail ini begitu pasrahnya, begitu taatnya kepada bapaknya begitu. Oh, nggak apa-apa, saya disembelih itu kan hal yang berat ya, Prof. Ya. Karena itu Ibrahim menanamkan tauhid, kepasrahan, ketaatan yang luar biasa seperti tadi yang saya sampaikan. Yang kedua itu ada kedekatan yang baik antara anak dan orang tua.
kepercayaan yang tinggi. Jadi tidak saling curiga antara bapak dan anak, tapi justru rasa saling percaya, saling mengasihi, saling peduli. Nah, kalau misalnya anak itu punya jarak kepada bapak, kepada orang tuanya, atau enggak percaya kepada bapaknya, jangankan mau disembelih ya, disindir aja balas itu. Dan sekarang Jadi utamanya di berita Prof ada banyak kemudian anak-anak para pemimpin di bangsa ini yang sangat menikmati fasilitas negara yang disalahgunakan dan lain sebagainya. Akhirnya kan di pengadilan dan maksudnya juga banyak Prof. Jadi memang sense of crisis itu penting ya. Jadi sense of crisis para pemimpin bangsa, tapi juga kita sebagai warga bangsa itu juga penting. Ibrahim itu juga mengajarkan keteladanan, mengajarkan kesederhanaan dan kedekatan kepada keluarga, kepada anak, kepada masyarakat. Dan jangan lupa ya, dimanapun Ibrahim itu berada, dia selalu berdoa untuk kemakmuran. Rabbi ja'al hadza baladan aminah. Itu dimanapun dia berada, datang itu dia mendoakan negeri ini supaya menjadi negeri yang aman dan makmur, serta diberkati, penduduknya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah visi Ibrahim. Dan karena kemudian Nabi Ibrahim dijuluki sebagai Bapak Raja ya itu tadi luar biasa ya, untuk kemakmuran bangsanya ya. Akan segera kembali, tetaplah di diskusi kebangsaan. Pemirsa, di segmen terakhir hari ini di diskusi kebangsaan dan juga keagamaan, bagaimana cara kita untuk meladani sikap Nabi Ibrahim alaihissalam ya dalam hal pendidikan. Saya ingin ke Prof. Tabroni sebagai closing Prof, pesan untuk para generasi muda, kemudian orang tua dan juga para guru. Bagaimana cara guru mendidik ini tadi juga harus meneladani sikap dari Nabi Ibrahim. Monggo Prof. Ya. Yang pertama, jadilah orang tua, jadilah seorang guru yang sejati. Yang sejati, yang mendidik anak-anaknya, mendidik murid-muridnya itu dengan ketulusan, dengan keikhlasan, dengan cita-cita dan niat yang tulus dan cita-cita yang luhur. Insya Allah ketulusan, keikhlasan yang diberikan orang tua atau guru itu dirasakan oleh anak. Kalau orang tuanya tulus, gurunya tulus, anak itu akan taat. Kemudian yang kedua, sebagai seorang orang tua, seorang guru, itu juga harus mengupdate ilmunya. Jadi orang tua itu juga harus mengupdate ilmunya. Jangan mengikuti kebiasaan saja. Demikian juga guru harus mengupgrade keilmuannya sehingga dia profesional. Dalam era digital sekarang ini tentu banyak platform-platform pembelajaran yang baru ya, sehingga mungkin ketika mendidik itu anaknya juga merasa happy atau enjoy, sehingga perlu update. Nah, profesionalitas seorang guru dalam mendidik anak itu saya kira juga akan terasa pada diri anak didik itu ya. Kemudian kepada generasi muda, saya kira dimanapun kita berada, kalian berada, maka sebenarnya modal utamanya itu adalah iman, ilmu, dan amal soleh atau akhlak mulia. Dimanapun kita berada, kalau kita punya iman, kita punya ilmu, dan kita punya akhlak mulia yang bisa beramal soleh, yang punya keterampilan, punya life skill yang baik, tentu kita akan ditempatkan di tempat yang baik. Nah, mudah-mudahan generasi atau Gen Z kita atau generasi Alpha kita ini tidak terlena dengan kemanjaan fasilitas teknologi yang sekarang ini ya. Jangan mager, jangan malas belajar ya, malas bergaul dan hanya menikmati gadget saja gitu. Menurut saya ada pembatasan ya.
perlu ada pembatasan apa itu konten mana yang harus kita buka dan konten mana yang tidak harus kita buka. Dan juga harus kita batasi waktunya. Jadi karena orang itu misalnya pegang gadget 24 jam, nggak akan dia pinter, iya toh? Nggak akan dia menjadi orang baik, nggak akan dia menjadi orang terampil, nggak akan dia menjadi orang terpuji, nggak akan. Karena itu batasilah, dan saya kira belajar termasuk berorganisasi, mengembangkan keterampilan, berolahraga, ya itu saya kira penting untuk kita kembangkan. Jadi untuk generasi Gen Z atau generasi Alpha, supaya tadi Mbak Elfrina mengatakan jangan kita itu menjadi apa itu strawberry generation. Ya, strawberry generation itu ya baguslah dipandang mata, enak ya seperti strawberry ya. Tapi mudah luka, mudah baper, mudah busuk dan sebagainya. Tetap generasi Gen Z Alpha yang tangguh, berakhlak mulia, cerdas, terampil, dan juga apa itu punya life skill yang mumpuni. Saya kira gitu, Mbak. Dari Pak Bambang untuk para pemimpin, Pak, tamparan keras, saya tamparan yang kerasa. Bagaimana kemudian para pemimpin ini ya paling tidak lah melihat kembali bagaimana Nabi Ibrahim itu berperilaku menjadi pemimpin yang baik gitu. Saya melihat ada dua hal ya. Satu, Ibrahim ini kan penemu kembali tauhid ketika ketauhidan sudah terasa gelap ya. Dia penemu kembali dengan tadi berpikir ketuhanan secara kritis dan itu berbeda sekali dengan kultur dan struktur di mana dia berada. Lalu yang kedua adalah bagaimana dia memberikan sebuah loyalitas ya, loyalitas yang membawa kemakmuran. Coba kita lihat ketika Ibrahim membangun kembali Ka'bah bersama Ismail, tidak membayangkan Mekah akan didatangi jutaan orang seperti ini. Itu kan suatu yang sangat visioner ya. Dan ternyata Ibrahim juga tidak hanya berpikir untuk dirinya. Ketika dia diuji oleh Tuhan dan dia bisa lolos ujian itu, dia dijadikan pemimpin atas manusia. Jangan hanya saya, juga keturunanku. Nah, disitulah saya kira sehingga pemimpin ini jadi tiga hal. Satu, kita bersyukur Indonesia ini punya Pancasila. Bagaimana kesadaran teologis itu harus direvitalisasi ya, untuk melahirkan sesuatu yang kepemimpinan yang humanis, yang mendorong persatuan, yang rela berkorban sehingga adil ya itu. Jadi itu memang ancaman digital ini jangan sampai membuat orang tidak humanis, lalu jangan sampai membuat orang tidak berjiwa sosial. Dengan kalau pendidikan sekarang kan dengan anak kasih HP ini kan sudah ini ya itu, jadi kontak kemanusiaan jadi berkurang ya, kontak hubungan sosial jadi berkurang ya. Oleh karena itu pemimpin ini harus tadi saya kira revitalisasi di kesadaran teologis, kesadaran humanisnya, dan juga kesadaran sosialnya, otomatis rela berkorban untuk kepentingan orang banyak. Saya kira itu. Matur nuwun sangat Pak Bambang, Prof. Tobroni. Ya, sama-sama. Berbincang-bincang di diskusi kebangsaan dan juga keagamaan. Kita sama-sama meneladani sikap dari Nabi Ibrahim ya sebagai tokoh pendidikan. Kuncinya adalah bagaimana kemudian orang tua itu bisa mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang, kemudian mendampingi, tidak hanya menyekolahkan aja, tidak hanya memberikan uang aja, tapi juga mendampingi anaknya untuk tumbuh kembang sebagai anak yang kritis tadi. Insya Allah kalau kemudian anak-anaknya baik ya, bibitnya baik, menjadi pemimpin yang visioner juga, bangsanya juga akan makmur. Begitu nggih, Prof. Tobroni, Pak Bambang, sangat kita ketemu lagi di diskusi kebangsaan dan juga keagamaan episode selanjutnya. Saya Elvina Rahma pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.